Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairuddin dengan nomor induk mahasiswa 859172976, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Universitas Terbuka Mataram. Pada hari ini saya akan membuat video tentang sistem pencernaan makanan untuk memenuhi tugas praktikum IPA di sekolah dasar. Adapun tujuannya dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gambar pencernaan makanan dan alat tulis. Sistem pencernaan merupakan proses pemecahan zat makanan menjadi bentuk terkecilnya sehingga dapat diserap oleh tubuh. Adapun organ pencernaan manusia sebagai berikut. Yang pertama, mulut. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Saat makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur. Selanjutnya, makanan ini akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun berperan dalam mencampur makanan dengan air liur, mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit secara merata oleh gigi, dan kemudian mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Selanjutnya, yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 25 cm. Fungsi organ ini adalah untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Di saluran ini terdapat otot berbentuk cincin yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung titik kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Yang ketiga, lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam atau asam lambung dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke lambung diolah menjadi cairan pekat berupa pasta dan selanjutnya didorong menuju usus halus. Selain memecah makanan, asam lambung akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman, sehingga tubuh terhindar dari kuman penyebab penyakit. Yang selanjutnya yaitu usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dan pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Hati, kantong empedu, dan pankreas merupakan organ lain yang tidak terlihat langsung dalam sistem pencernaan manusia, tetapi berperan penting dalam proses pencernaan. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian penting, yaitu duodenum, usus 12 jari, yang kedua jejunum, usus kosong, dan yang ketiga ileum, bagian terakhir dari usus halus. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Tahapan selanjutnya yaitu usus besar. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau fesus. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30 sampai 40 jam. Selain mengeluarkan tinja, usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Tahapan selanjutnya yaitu rektum. Rektum adalah organ pencernaan manusia setelah usus besar dan sebelum anus. Organ ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm. Tugas rektum adalah menerima fesus dari usus besar ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus. Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Tahapan selanjutnya yaitu anus. Anus
merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini terdiri dari otot dasar, panggul, dan dua sphincter anal, yakni otot internal dan otot eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi rektum, apakah berisi padat, gas, atau cair. Otot dasar panggul memiliki tugas untuk mencegah keluarnya fesus atau tinja di saat tidak seharusnya atau saat belum mulas, sementara sphincter internal berfungsi untuk mencegah Anda BAB saat tidur, dan sphincter eksternal berfungsi untuk menahan fesus atau tinja agar tidak keluar sebelum ke toilet. Baiklah teman-teman, untuk kesimpulan video kali ini yaitu bahwa sistem pencernaan dimulai dari mulut menuju kerongkongan, selanjutnya lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir anus. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.